Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai rangkuman dari soal FR. Kita lebih khususkan ke TIU tes intelijensia umum dari teman-teman yang sudah ujian mulai tanggal 16 sampai hari ini yaitu 19 Oktober 2024. Nah, di sini kami rangkum beberapa hasil survei dari para peserta yang sudah mengikuti soal SKD di jadwal-jadwal awal. Ternyata ada beberapa soal yang memiliki kesamaan dari beberapa peserta yang kami tanyakan, yang terutama berkaitan dengan deret angka, perbandingan, pecahan, silogisme, dan figural 9 kotak. Nah, bagi teman-teman yang belum atau sedang mempersiapkan ujian SKD, nah ini bisa disimak pembelajaran mengenai soal TU berdasarkan survei dari peserta yang sudah melaksanakan ujian terlebih dahulu. Nah, bagi teman-teman yang di kelas WhatsApp-nya mungkin segera beralih ke link yang sudah di-share ke live YouTube pada malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk pembahasan mengenai soal TIU. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Kita awali dari soal pertama berkaitan dengan deret angka. Ada angka 31, 32, 36, 37, 46, 47, 66, 67. Maka berapa angka selanjutnya? Dua angka selanjutnya. Apakah A 100 dan 109, B 102 dan 108, C 106 dan 107, D 104 dan 109, atau E 103 dan 108. Nah, untuk soal deret angka ini ada beberapa yang kalau kita lihat sepintas sepertinya kita susah untuk menemukan polanya. Nah, contohnya misal di soal pertama ini. Nah, kalau kita lihat sepintas sepertinya kita tidak bisa menemukan polanya. Kalau kita seandainya coba langsung loncat satu seperti ini kan 31 ke 32 ini plus 1, 32 ke 36 ini plus 3, kemudian 36 ke 37 plus 1, 37 ke 46 ini plus 9. Jadi kan belum ada pola yang kita temukan. Nah, jadi bagaimana untuk menemukan polanya? Mungkin teman-teman yang sudah menemukan jawabannya, silakan bisa share di kolom live YouTube-nya hari ini ya. Silakan ketik di kolom live chat-nya. Nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Nah, soal terkait tentang deret angka ya. Jadi kalau ada soal deret angka, lagi-lagi saya sampaikan jangan cepat panik ya, jangan cepat panik, tapi kita harus tetap tenang dan fokus. Nah, di situ. Baik, langsung saja kita lihat pembahasannya ya. Jadi, perhatikan pembahasan di kolom ini. Nah, jadi ini adalah kelipatannya adalah loncat ya. Untuk menemukan polanya kita menggunakan pola loncat ya. Dari angka pertama, suku pertama langsung ke suku ketiga. Seperti ini ya, suku pertama loncat ke suku ketiga. Dari suku ketiga ke suku kelima. Jadi ada ada suku ganjil dan suku genap. Kemudian dari ketiga, kelima, ketujuh, dan seterusnya. Begitu juga yang genap. Nah, dari suku kedua kita ke suku keempat, langsung ke suku ke-6. Nah, perhatikan polanya 31 ke 36 plus 5. Kemudian 36 ke 46 plus 10. 46 ke 66 itu plus 20. Nah, dari sini ternyata ada polanya. Plus 5 plus 10 plus 20. Nah, berarti kelipatan 2 atau dikalikan 2. Nah, ini ya. Jadi ada pola di dalam pola. Jadi ada plus 5, 10 jadi kelipatan 2 atau dikali 2. Kemudian 10 dikali 2 jadi ini kelipatan jadi plus 20.
plus 20 kelipatan 2 lagi menjadi plus 40. Begitu juga yang suku genap. 32 ke 37 plus 5, 37 ke 47 plus 10, 47 ke 67 plus 20, dan 67 ke terakhir maka plus 40. Nah, jadi ketemu maka jawabannya adalah 106 dan 107. Nah, jadi jawabannya adalah opsi jawaban C. Oke, ya ini adalah soal deret angka dengan pola loncat. Nah, di dalam pola ternyata ada polanya lagi. Nah, ya, ini soal seperti ini banyak muncul kemarin ya di soal SKD CPNS. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lanjutkan ke soal kedua. Masih soal yang berkaitan dengan deret angka. Ada angka 8, ada angka 3, ada angka 12, ada angka 15, ada angka 13, ada 13, kemudian berapa dua angka selanjutnya? Apakah A 12 dan 13, B 13 dan 12, C 13 dan 14, D 12 dan 0, atau yang E 13 dan 0? Oke, silakan teman-teman mencoba dulu menjawab. Nah, kira-kira berapa deret angka selanjutnya? Teman-teman bisa ketik saja di kolom live chat-nya. Nah, silakan. Mana opsi jawaban yang benar di sini? Baik, sambil lalu kita lihat pembahasannya. Nah, ya, jadi tergolong sedikit rumit ya, tapi tetap tenang supaya kita bisa menemukan polanya. Nah, polanya bagaimana? Nah, di sini perhatikan. 8 ke 3 itu di minus 5 atau dikurangi 5, kemudian 3 ke 12 itu dikali 4, kemudian 12 ke 15 itu plus 3, dan 15 ke 13 itu minus 2, kemudian 13 ke 13 tetap berarti dikalikan 1. Nah, kemudian berapa angka berikutnya? Nah, perhatikan. Jadi ada dua pola di sini sebenarnya ya. Oke, jadi polanya adalah semakin apa ya? Ada pola bilangan dengan pola proses matematikanya. Nah, kita lihat yang pertama ada minus 5, kemudian kali 4, kemudian plus 3, kemudian minus 2, kemudian kali 1. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa menemukan polanya. Polanya adalah berarti angka ini adalah semakin kecil dengan minus 1. Ya. Awalnya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kemudian lihat proses matematikanya. Yang pertama ada minus, kemudian dikalikan, kemudian penjumlahan. Kemudian berulang lagi, minus lagi, kemudian perkalian lagi. Maka selanjutnya tentunya adalah penjumlahan. Selanjutnya adalah pengurangan atau minus. Nah, kemudian kita lihat angkanya, awalnya 5, dikurangi 1 menjadi 4, dikurangi 1 menjadi 3, dikurangi 1, 2, dikurangi 1. Jadi 1, 1 kurangi 1, 0, 0 dikurangi 1, jadinya minus 1. Nah, kemudian baru kita kerjakan. Nah, jadi jawabannya kita temukan 13 ditambah 0, berarti ya tetap 13 ini. Kemudian 13, karena di sini minus ketemu minus, jadi sama dengan plus 1. 13 plus 1, maka 14. Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi jawaban C, yaitu 13 dan 14. Nah, ya. Oke ya, jadi memang butuh ketelitian dan kecermatan. Jadi jangan terlalu panik ya kalau kita masih belum menemukan polanya. Tapi kita lihat secara teliti, maka kita akan menemukan polanya di sana. Jadi di soal kedua ini ada pola angkanya, pola bilangannya, dan pola proses pengerjaannya. Ada minus, ada perkalian, kemudian penjumlahan, kemudian polanya berulang seperti itu ya. Ada minus, perkalian, penjumlahan, dan seterusnya. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal ini berkaitan dengan perbandingan. Jadi soal perbandingan itu pasti muncul ya, baik itu perbandingan senilai maupun perbandingan tidak senilai.
Kita perhatikan soal ketiga di layar ini. Suatu pekerjaan dikerjakan oleh 12 orang dalam waktu 6 hari. Berapa banyak orang yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 3 hari? A7, B9, C24, D15, atau E16. Ya. Oke, teman-teman boleh mencoba dulu ya, boleh mencoba dulu kira-kira ketemu opsi jawabannya yang mana? Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, atau yang E? Jadi soal perbandingan ini jangan sampai salah ya teman-teman dalam menjawab ya, karena tidak terlalu rumit untuk proses penghitungannya, tapi kita butuh ketelitian apakah soal ini mengarah ke perbandingan senilai ataukah mengarah ke perbandingan tidak senilai atau berbalik nilai. Karena nanti proses pengerjaannya pun juga akan berbeda. Oke, baik ya, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jadi, kalau ada soal perbandingan, maka teman-teman langsung aja lakukan penulisan seperti ini. 12 orang itu mampu dikerjakan selama 6 hari. Yang ditanya, berapa orang kalau dia mengerjakan selama 3 hari. Nah, atau penulisannya dibalik boleh ya, kalau 6 hari itu dikerjakan oleh 12 orang. Kalau 3 hari, maka berapa? Kita asumsikan dengan X misalnya. Nah, tinggal kita tentukan apakah ini soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, kita logika saja ya. Jadi, suatu pekerjaan kalau 12 orang selesainya 6 hari. Jadi, tentunya suatu pekerjaan akan lebih cepat selesai apabila dikerjakan secara bersama-sama atau lebih banyak orang. Jadi, semakin banyak orang tentunya maka pekerjaan akan semakin cepat selesai. Nah, jadi, kalau dalam waktu 3 hari, kira-kira pekerjaan itu dikerjakan oleh pastinya adalah lebih dari 12 orang. Karena waktunya lebih cepat, maka jumlah pekerjaannya juga harus ditambah atau lebih banyak. Oke, jadi soal ini mengarah ke perbandingan berbalik nilai atau perbandingan tidak senilai. Nah, langsung kita masukkan saja ke rumus matematikanya. Jadi 12X sama dengan 3/6. Nah, 3/6. Kenapa kok tidak 6/3? Karena dibalik ya. Jadi yang awalnya 6/3 menjadi 3/6. Kita lihat dari sini sebenarnya ya. Nah, ini kan 12-nya di atas, X-nya di bawah, 6-nya di atas, 3-nya di bawah, dibalik. 3-nya menjadi di atas, 6-nya di bawah. Kemudian kita langsung perkalian silang untuk menentukan X-nya. Maka kita ketemu hasilnya X sama dengan 24 orang. Jadi jawabannya adalah opsi jawaban C, yaitu 24 orang. Nah, benar kan? Jadi lebih dari 12 orang, karena waktunya lebih singkat, maka pekerjaan itu harus lebih dari 12 orang. Maka ketemulah jawabannya 24 orang. Ada juga kalau kita mau menggunakan cara cepatnya, nah, asalkan satuan harinya ini adalah bisa, ini kan waktunya adalah 6 hari, kemudian ini 3 hari. Nah, 3 hari ke 6 hari itu kan 2 kalinya. Jadi 3 hari ke 6 hari itu kan 2 kalinya. Sama halnya juga berarti kalau ini 12 orang berarti ya harus 2 kalinya. 12 kali 2 berapa? 24. Oke, itu cara cepatnya ya. Kalau ininya bisa enak genap ya. Ini kan 3 ke 6 berarti langsung dikalikan 2. Nah, beda halnya seandainya ini menjadi 4 hari misalnya. Kalau 4 hari kan berarti tidak genap hasilnya. Karena 6 dibagi 4 tidak habis dibagi. Tapi kalau 6 dibagi 3 itu habis dibagi 2. Sama dengan 2. Nah, maka berarti kan 3 hari ini 2 kalinya 6 hari. Maka 12 orang berarti dikalikan 2 sama dengan 24. Nah, itu ya untuk cara cepatnya sebenarnya. Kita lanjut ke soal keempat. Soal keempat masih berkaitan dengan perbandingan, tapi sedikit ada perbedaan dengan soal ketiga. Jika 2 ekor sapi mampu menghabiskan 1 karung rumput dalam waktu 3 hari,
maka 6 ekor sapi mampu menghabiskan 10 karung rumput dalam waktu berapa hari? Nah, apakah A 48 hari, B 24 hari, C 12 hari, D 10 hari, atau E 8 hari? Kira-kira jawabannya yang mana? Teman-teman boleh mencoba dulu menjawab. Silakan kalau sudah ketemu jawabannya langsung saja ketik di kolom live chat-nya. Nomor 4 ini kira-kira jawabannya berapa hari? Apakah 48 hari, 24 hari, 12 hari, 10 hari, atau 8 hari? Baik, sambil lalu kita lihat pembahasannya. Untuk mempermudah, kita menggunakan tabel seperti ini. Ya, ada sapi, ada rumput, dan hari. Dan kalau 2 sapi itu menghabiskan 1 kantong rumput, 1 karung rumput dalam waktu 3 hari. Nah, pertanyaannya, kalau 6 ekor sapi menghabiskan 10 rumput, maka butuh waktu berapa hari? Maka X hari. Nah, kita misalkan dengan jumlah sapi yang sama, karena atasnya itu adalah 2 sapi, kita anggap samakan dulu. 6 ini kita ubah menjadi angka 2. Kita buat jadikan sama dulu. Nah, kalau sudah sama, maka perbandingannya adalah tinggal 2 ini. 1 sama 10, 3 sama X. Nah, kemudian tinggal kita mencarikan X-nya. Gampang, tinggal kita perkalian silang. Nah, ini perbandingan senilai, tidak perlu kita balik. Maka ketemu X-nya sama dengan 30. Nah, ya, kita sudah ketemu X-nya 30. Nah, kemudian untuk menentukan 10 karung rumput lagi, 10 karung rumput, nah jika sapi berjumlah 6 ekor, kita buat tabelnya. Nah ya, kita buat tabelnya. Kita tadi kan sudah ketemu kalau 2 sapi itu 10 kantong rumput, waktunya adalah X-nya 30, nah kan 30 hari. Nah, kemudian kita masukkan yang kolom kedua tadi. Nah, kolom kedua ini kita pindahkan ke sini. 6, 10, Y. Nah, jadi yang 10 ini kan sama, tidak perlu kita hitung. Tinggal yang kita ambil adalah yang 2/6 dengan 30Y. Nah, karena ini perbandingan tidak senilai, maka kita balik. Nah, yaitu menjadi Y/30. Kemudian langsung kita perkalian silang seperti biasa. Ya. Maka diketahui Y-nya adalah 10. Jadi jawabannya adalah opsi jawaban D, yaitu adalah 10 hari. Nah, oke ya, jadi kalau ada 3 variabel seperti ini kan anggap saja ada 3 variabel, ada ekor sapi, kemudian ada rumput, kemudian ada hari. Nah, ini kan ada 3 variabel. Itu kan berbeda dengan soal yang sebelumnya tadi, hanya ada 2 variabel. Oke, kalau ada 3 variabel, maka pengerjaannya juga harus dilakukan 2 kali. Jadi seperti ini tadi ya, kita buat sama dulu, kita misalkan sapinya 2 dulu, supaya apa? Supaya antara rumput dan hari ini kita menemukan X-nya. Karena ini perbandingan senilai, tidak perlu kita balik. Nah, selanjutnya kalau kita sudah ketemu X-nya, tinggal kita masukkan tadi yang kedua, kita pindah. Nah, jadi ini kan sama, kalau sama berarti kita abaikan. Jadi tinggal 2/6 dengan 30/Y. Nah, sapi hari ya, jadi semakin banyak hari, tentunya akan semakin cepat habisnya. Maka masuk perbandingan tidak senilai. Jangan lupa dibalik, Y-nya di atas, 30-nya di bawah. Maka kita langsung kita lakukan cari Y-nya dengan perkalian silang, maka ditemukan Y-nya sama dengan 10. Maka jawabannya adalah 10 hari. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal kelima, berkaitan dengan silogisme. Tanaman yang bijinya berkeping 2 memiliki akar tunggang, itu premis pertama. Kemudian semua tumbuhan palem memiliki akar serabut, itu premis kedua. Ada premis ketiga, tanaman X adalah tanaman yang bijinya berkeping 2. Kira-kira kesimpulannya apa? Apakah A, tanaman X bukan tumbuhan palem,
B. Tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang hanyalah tanaman X. C. Tanaman X memiliki akar serabut. D. Tanaman X adalah tumbuhan palem yang memiliki akar tunggang. Atau yang E. Tanaman X adalah jenis tumbuhan palem. Oke, silakan teman-teman mencoba dulu menjawab kira-kira soal kelima ini jawabannya yang mana. Ya, soal berkaitan dengan silogisme, tidak ada hitung-hitungannya, hanya butuh kecermatan, ketelitian. Jadi, pernyataan pertama, tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang. Kemudian pernyataan kedua, semua tumbuhan palem memiliki akar serabut. Pernyataan ketiga, tanaman X adalah tanaman yang bijinya berkeping dua. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? Langsung saja kita. Oke, ya. Oke ya, jadi dari premis dapat kita ketahui bahwa tanaman yang bijinya berkeping dua memiliki akar tunggang dan tumbuhan palem memiliki akar serabut. Dan tanaman X itu merupakan tanaman yang bijinya berkeping dua. Maka tanaman X itu adalah memiliki akar tunggang. Sehingga tanaman X adalah bukan tumbuhan palem. Oke, ya, karena tumbuhan palem ini kan akar serabut, sedangkan X itu akar tunggang. Berarti secara otomatis tanaman X adalah bukan tumbuhan palem. Oke, jadi jawabannya opsi jawaban A. Kita coba lagi, masih soal berkaitan dengan silogisme ya. Pernyataan pertama, pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Pernyataan 2, Vinda punya pohon anggur di halaman belakang rumah. Pernyataan ketiga, Vinda selalu menyiram dan merawat pohon anggur tersebut. Kira-kira kesimpulannya, apakah A. Pohon anggur di kebun Vinda dapat berbuah dengan baik? B. Buah anggur di kebun Vinda rasanya manis dan segar. C. Pohon anggur Vinda tidak berbuah. D. Pohon yang berbuah tentu disiram setiap hari. Atau yang E. Vinda pandai berkebun. Oke, silakan coba dulu menjawab. Ketik jawabannya di kolom live chat-nya. Kita cocokkan nanti dengan kunci jawabannya. Ya, jadi ada 3 pernyataan, kemudian kita cari kesimpulan yang tepat sesuai dengan 3 pernyataan yang disebutkan di soal ini. Jadi pohon anggur dapat berbuah baik jika dirawat dan disiram. Vinda punya pohon anggur di halaman belakang rumah. Vinda selalu menyiram dan merawat pohon anggur tersebut. Maka kesimpulannya apa? Kita lihat pembahasannya. Mungkin teman-teman masih ingat ya terkait tentang silogisme yang berkaitan dengan modus ponen. Jadi premis 1, jika P maka Q, premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Q. Kita lihat premis 1, pohon anggur dapat berbuah baik jika dirawat dan disiram. Dirawat dan disiram itu P-nya, maka Q, pohon anggur dapat berbuah dengan baik. Jadi, sedangkan premis 2-nya, Vinda selalu menyiram dan merawat pohon anggur tersebut. Jadi P. Maka kesimpulannya adalah Q. Q-nya apa? Nah, Q-nya adalah maka pohonnya adalah dapat berbuah dengan baik ini ya. Jadi jawabannya adalah opsi jawaban A. Karena Vinda selalu menyiram dan merawat pohon anggur, maka pohonnya dapat berbuah dengan baik sesuai dengan pernyataan 1 ini. Oke, soal selanjutnya. Nah, ada juga soal pecahan. Nah, ini ya. Diketahui nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 8. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas A dan B berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Apakah A 4A lebih besar dari 2B, B 2B kurang
atau lebih kecil dari minus 4A, atau C hubungan A dan B tidak dapat ditentukan, atau D sepertiga A lebih besar dari seperempat B, atau E setengah A lebih kecil dari 1/5 B. Oke. Jadi di sini sudah diketahui nilai X-nya adalah 10, nilai Y-nya adalah 8. Sudah, sebenarnya tinggal kita masukkan saja. Misal ini adalah 2/5, X-nya sudah diketahui 10, ya. Kalikan 10, Y-nya adalah 8. Sudah, yang kita kerjakan dulu yang perkalian tentunya. Kita tinggal coret, bisa dicoret 2 kali 2 4, 4 kurangi 8, minus 4 di sini ya. Ini sudah diketahui sama dengan minus 4 misalnya. Oke. Kemudian B-nya sama, X-nya sudah diketahui, tinggal kita masukkan aja 10 berarti tambah 3/4 Y. 3/4 dikali Y-nya. Y-nya sama dengan 8. Ya sama ya, perkalian kita kerjakan lebih dahulu. 6. Jadi 10 ditambah 3 kali 2 kan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 16. Oke. Sudah, tinggal kita cari hubungan yang tepat. Jadi hubungan tepat adalah yang jadikan A sama B, tentunya adalah A di sini lebih kecil daripada B karena A-nya minus 4, B-nya 16. Nah, ini tinggal kita cari saja di sini kira-kira yang lebih kecil mana antara B dan E. Kita coba masukkan. Misalnya yang B dulu ya. 2 kali minus 4 sama dengan minus 8. Minus 8 min 4A, ini ada minus juga nya. A-nya adalah 16. 16 kali 4 min 64. Jadi kebalik, harusnya 2B lebih besar dari minus 4A. Jadi opsi jawabannya adalah yang E. Kita coba setengah A. Setengah A itu berarti adalah minus 2. Minus 2. 1/5 B. 1/5 B adalah 1/5 dikali B sama dengan 16/5. 16/5 kalau kita sederhanakan lagi menjadi 31/5. Oke, sudah jelas ya. Jadi minus 2 tentunya lebih kecil dari 3/5 karena ini bilangan minus, ini bilangan positif. Jadi jawabannya adalah opsi jawaban E. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal figural yang 9 kotak. Ini yang banyak muncul juga ya di 3 hari awal dari ujian pelaksanaan SKD. Perhatikan gambar dengan seksama. Nah, kira-kira apa gambar selanjutnya di pojok kanan bawah? Jadi kita harus cermat dan teliti dalam menentukan pola. Kita lihat ya, ini kan baris atau baris pertama ya, kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, ini polanya harus kita cari, kemudian kita samakan dengan di gambar berikutnya. Sebenarnya kita sudah bisa melihat, misal di sini ada satu persegi dan ada titik bulat hitam 1. Kemudian di selanjutnya di kolom kedua ternyata titik hitamnya atau lingkaran bulat hitamnya menjadi 2, yang satu kemudian menjadi 2. Kemudian ada tambahan lagi lingkaran di sini. Kemudian di kolom ketiga ternyata lingkaran bulat kecil yang hitam ditambah 1 lagi menjadi 3. Kemudian juga bertambah lagi di sini ada segitiga. Oke, kita sudah bisa menemukan pola di situ. Kita coba lihat yang baris kedua, apakah kira-kira sama polanya? Diawali dari satu lingkaran, kemudian satu lingkaran kecil bulat ini 1, ini ada 2 lingkaran bulatnya tambah 1, yang di sini ada 3 lingkaran bulat kecilnya 3. Nah, berarti ya sudah ada pola untuk lingkaran bulat kecil, yaitu bertambah 1 setiap kolomnya. Kemudian juga ada pertambahan dari bangun ini ya, yang awalnya hanya lingkaran 1, kemudian lingkaran ada persegi, yang terakhir ada 3, ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga. Nah, maka di baris ketiga, kira-kira kolom ketiga gambarnya seperti apa? Pastinya harus ada bulat ini, lingkaran bulatnya harus ada 3, ini kan ada 1, ini ada 1, 2, berarti di sini harus ada 3. Nah, jadi kita cari yang lingkaran bulat kecilnya 3.
Nah, kita sudah bisa menebak. Nah, ternyata di opsi jawaban yang lingkaran bulat kecilnya 3 hanya di opsi jawaban A. Ya udah, pasti jawabannya A ya. Oke, jadi tiap kolom terdapat bangun persegi, lingkaran, dan segitiga. Serta terdapat juga bola hitam, di mana setiap bergerak ke kanan jumlah bangun dan bola hitamnya bertambah 1. Bola hitam itu yang saya maksud tadi adalah yang lingkaran bulat kecil ini, yang berwarna hitam. Oke. Kali ini kan ada 3 lingkaran bulatnya, 1, 2, 3. Sedangkan yang B hanya ada 2, yang C malah ada 4 ya. Ini 4, yang D hanya 2, dan E hanya 2. Jadi yang A ada 3 lingkaran kecil bulat hitam, dan juga ada 3 bangun. Ada lingkaran, ada segitiga, dan ada persegi. Jadi jawabannya opsi jawaban A. Oke, baik, cukup sekian untuk pertemuan pembahasan mengenai rangkuman FRTU di 3 hari atau 4 hari pertama di pelaksanaan jadwal SKD. Semoga itu bisa menjadi referensi teman-teman untuk mempersiapkan bagi teman-teman yang belum ujian atau sedang mempersiapkan ujian SKD ya. Jadi bisa menjadi referensi tambahan amunisi teman-teman dalam mempersiapkan khususnya mengenai di bagian TIU. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.